Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilana ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, asatidzah, seluruh santri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah taala memerintahkan kepada kita semua untuk bersegera dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersegera dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semua untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah taala pun menyebutkan bahwasanya sifat-sifat orang saleh adalah mereka yang senantiasa bersegera dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dan mereka yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Kata Allah, wa ulaika humus salihun, dan mereka lah orang-orang yang saleh. Kemudian ketika Allah taala menjelaskan bagaimana ijabah-ijabah, doa-doa yang dikabulkan dari para nabi, pertolongan-pertolongan yang Allah turunkan kepada anbiya, Allah tersebutkan dalam surat Al-Anbiya kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebutkan dalam surat tersebut, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ketika Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbku, jangan engkau tinggalkan aku sendirian, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan ahli waris, memberikan keturunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, fastajabna lahu, maka kami ijabah doa Zakaria itu. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya. Kemudian Allah sebutkan mereka para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dengan rasa takut dan rasa harap. Maka para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita semua menjadi orang-orang yang bersegera dalam menggapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan ampunannya kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beramal saleh. Para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang spesial yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan, di antaranya itu salat tarawih. Wa tarawih jam'u tarwihah. Tarawih itu berasal dari kata tarwihah, wa hiya al-marratul wahidatu minar rahah, yaitu beristirahat sebentar. Jadi tarawih itu jamak dari tarwihah yang artinya beristirahat. Karena kaum muslimin yang melaksanakan ibadah ini, mereka ruku, berdiri, ruku dan sujud dalam waktu yang lama, kemudian mereka selingi hal itu dengan beristirahat. Dan inilah yang dimaksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang dia mendirikan bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah. Bahwasanya apabila seorang itu berdiri bersama imam, dia salat bersama imam, salat tarawih, kemudian dia salat bersama imam sampai imam itu berpaling sampai selesai, maka orang tersebut akan dicatatkan pahala salat 1 malam penuh. Nah, oleh karenanya para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala salat tarawih itu disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat ini secara berjamaah selama 3 hari atau 3 malam berturut-turut, 3 malam. Kemudian berhenti karena takut salat tarawih ini menjadi kewajiban untuk kaum muslimin. Kemudian para sahabat ridwanullahi alaihim pun mereka salat tarawih sampai datanglah kekhilafan Umar bin Khattab. Mereka sahabat dari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berkelompok-kelompok, berpisah-pisah, sampai datanglah kekhilafan Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab menyatukan kaum muslimin dalam berjamaah, 1 jamaah di Masjid Nabawi. Walaysa li salati tarawih haddun muayyan, dan tidak ada batasan dalam salat tarawih ini. Akan tetapi hadiyahu fi qiyamil lail annahu kana yusalli 11 rakaah. Bahwasanya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam apabila salat malam, beliau melaksanakannya 11 rakaat. Kemudian di antara amalan spesial yang memiliki keutamaan lebih yang bila dilaksanakan di bulan Ramadan ini adalah ibadah umrah. Ibadah umrah para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali keutamaan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah antara haji dan umrah. Maksudnya perbanyaklah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub kama yanfil kiru khabatsal hadid. Karena haji dan umrah itu bisa melunturkan kefakiran dan dosa sebagaimana api yang melunturkan karat besi. Jadi di antara fadilah haji dan umrah bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Dan apabila umrah ini terkhusus untuk umrah, apabila dilaksanakan di bulan Ramadan, umrah itu pahalanya sebagaimana haji. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Bahwasannya umrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya semisal haji. Au wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i. Bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti berhaji bersamaku. Ini dia amalan kedua yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan, amalan spesial yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian di antara amalan lain yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Dan i'tikaf adalah iqamah fil masjid biniyah taqarrub ila Allah Ta'ala. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu dilaksanakan malam atau siang hari. Jadi yang namanya i'tikaf itu bisa siang atau malam hari. Wa kullu iqamatin fil masjid
biniyati taqarrub ilaihi fa hiya i'tikaf. Dan segala bentuk berdiamnya seseorang di masjid, kemudian dia meniatkan dirinya, diamnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya i'tikaf. Sawa'un qallatil muddah au kathurat, mau itu sebentar ataupun lama. Karena syariat tidak memberikan batasan mengenai i'tikaf ini. Akan tetapi i'tikaf ini ada urutannya. Yang paling utama dilaksanakan di Masjidil Haram, dan yang selanjutnya dilaksanakan di Masjid Nabawi. Kemudian selanjutnya dilaksanakan di Masjid Aqsa. Kemudian selanjutnya dilaksanakan di masjid yang didirikan di dalamnya sholat Jumat. Jadi ini dia urutan masjid-masjid yang dimana kita beriktikaf. Karena yang namanya iktikaf itu haruslah di masjid. Oleh karenanya Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah menyebutkan wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid. Akan tapi yang paling afdal itu iktikaf yang pertama dilaksanakan di Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian masjid yang didirikan di dalamnya salat Jum'ah. Kemudian yang harus diperhatikan ketika seseorang beriktikaf, bahwasannya i'tikaf adalah khalwatun billahi ta'ala. Yang namanya i'tikaf itu seorang berkhalwah, berduaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanqati'ul muslimu biha an masyagilil hayah wa mulhiyatiha. Seorang muslim ketika beriktikaf itu memutuskan dirinya dengan kesibukan dunia dan hal-hal yang mulhiyat, hal-hal yang bisa melalaikan dia dari urusan-urusan dunia. Maka seorang ketika beriktikaf itu dia memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat memalingkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala 3 amalan yang memiliki kedudukan apabila kita laksanakan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.